Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sulfehriadi dengan NIM 1831611054 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5B. Di pembelajaran kali ini, kita akan belajar dengan tematik tema 1 bertema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada kelas 3, subtema 1 mengenai ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran ketiga. Nah, pada tampilan pertama terdapat beberapa kolom pembelajaran, yaitu materi bahasa Indonesia, materi SPDP, dan materi matematika, serta tidak lupa dengan soal-soal latihannya juga ya. Pada pembelajaran pertama, kita akan memulai materi bahasa Indonesia. Langsung saja yuk, langsung kita mulai. Pembelajaran bahasa Indonesia. Ada yang tahu apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Ya, yang pertama adalah bernapas atau disebut respirasi, yang merupakan proses mengambil udara oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Uap air dan energi. Bernapas menjadi salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Selain itu, sistem pernapasan yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup berbeda-beda, seperti manusia bernapas dengan paru-paru. Hewan dibagi menjadi dua jenis, yakni insang dan paru-paru, dan tumbuhan bernapas melalui stoma. Contohnya yaitu manusia bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan hewan ada yang bernapas menggunakan insang dan ada juga yang menggunakan paru-paru seperti burung. Dan tumbuhan juga bernapas melalui stoma. Selanjutnya, ada ciri-ciri makhluk hidup dengan bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang artinya berpindah tempat. Semua makhluk hidup dapat bergerak dengan cara lain berbeda-beda. Manusia, gajah, sapi, harimau, kambing, ayam, dan kerbau bergerak menggunakan kaki di atas tanah. Contohnya seperti burung terbang menggunakan sayapnya di udara. Contoh burungnya yaitu burung elang serta burung merpati. Sedangkan ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor, contohnya ikan komet dan arwana. Dan adapun ular yang merayap di tanah seperti ular sawah serta ular king cobra. Selanjutnya ada gerak pada tumbuhan, tidak berpindah tempat, tetapi adanya peristiwa tumbuh, seperti adanya gerak menutup dan membukanya daun putih malu. Pada gambar tersebut, putih malu itu terbuka, tetapi ketika disentuh, putih malu itu menutup atau tertidur. Selanjutnya, ada gerak tunas ke arah datangnya sinar matahari. Selanjutnya, ada ciri-ciri makhluk hidup dengan cara membutuhkan makanan dan minuman. Makanan berguna sebagai sumber energi atau tenaga untuk melakukan kegiatan, bergerak, dan berkembang biak. Setiap makhluk hidup, manusia maupun hewan dan tumbuhan, membutuhkan makanan dan minum untuk bertahan hidup dan kebutuhan untuk tubuh. Contohnya seperti manusia. Manusia itu membutuhkan makanan 4 sehat 5 sempurna, seperti roti, sagu, susu, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dan sementara hewan terbagi menjadi 3, pemakan daging, pemakan tumbuhan, serta pemakan segala. Adapun pemakan herbivora yaitu rusa, jerapah, panda, kambing, sapi, dan lain-lain. Adapun pemakan daging yaitu yang disebut dengan karnivora, itu termasuk singa, harimau, kucing, hiu, serta anjing. Sedangkan pemakan segala atau disebut dengan omnivora yaitu termasuk tikus, babi, lumba-lumba, monyet, kelinci, dan lain-lain. Air adalah tumbuhan memerlukan air dan matahari untuk bertahan hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang merupakan biologis secara irreversibel yang ditandai dengan bertambahnya ukuran tubuh makhluk hidup.
Tumbuhan dapat diukur secara kuantitatif. Berkembang atau perkembangan adalah kondisi menuju tercapainya kedewasaan yang terjadi secara reversibel, seperti manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah manusia. Manusia bermula pada anak-anak dan tumbuh berkembang sampai dewasa. Sedangkan contoh kedua yaitu hewan bermetamorfosis seperti kupu-kupu. Kupu-kupu pun sama halnya seperti kita, namun ia tumbuh dan berkembang secara bermetamorfosis dan mengalami tumbuh serta berkembang. Sebagai contoh, hewan kupu-kupu yang bertelur. Telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat. Ulat tersebut lalu menjadi kepompong dan berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda. Kupu-kupu muda pun terus berkembang hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Contoh yang ketiga yaitu tumbuhan jagung. Jagung tumbuh dan berkembang melalui biji, lalu tumbuh menjadi berkecambah hingga tumbuh dan berkembang dengan menghasilkan buah. Nah, pembahasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup sudah selesaikan. Sekarang kita langsung lanjut saja ke soal bahasa Indonesia. Apakah kau masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup yang telah disampaikan? Jika masih, mari kalian temukan apa saja ciri-ciri makhluk hidup pada gambar tersebut. Ciri-cirinya yaitu tumbuhan, induk ayam beserta anaknya, ayah, ibu, dan siti, serta contoh kegiatan pada gambar tersebut yaitu ibu menyiram tanaman. Jika kalian sudah menemukannya, maka diskusikanlah latihan berikut ini bersama teman kelompokmu. Apakah latihannya sudah selesai adik-adik? Jika sudah, mari kita lanjutkan dengan mengamati kedua gambar tersebut, apa saja persamaan dari gambar tersebut. Jika sudah, kalian diskusikan lagi bersama teman kelompokmu. Nah, jika sudah selesai mengerjakan latihannya, mari kita lanjut dengan materi selanjutnya. Lalu klik menu utama. Sekarang kita akan mempelajari materi SPDP. Pada materi SPDP ini, kita akan belajar bernyanyi mengenai panjang pendek bunyi pada lagu Anak Ayam. Sebelumnya, kita bahas dulu ceritanya berikut ini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Nah, jika sudah, mari kita klik video pembelajaran berikut ini serta amatilah panjang dan pendek lagu tersebut. Anak ayam turunlah
Adik-adik, apakah masih ingat dengan panjang pendek pada lagu Anak Ayam? Jika masih ingat, ayo kerjakan serta diskusikan soal latihan berikut ini dengan memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut. Pembelajaran SBDP telah selesai. Sekarang kita klik menu utama dan lanjut pembelajaran materi terakhir yaitu materi matematika. Selanjutnya, kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Ada suatu perusahaan yang menghasilkan kotak susu per bulan. Amatilah contoh tabel di bawah ini. Ada perusahaan A yang menghasilkan kotak susunya 1.200 per kotak. Perusahaan B 3.000 per kotak, perusahaan C 3.800 per kotak, perusahaan D 3.200 per kotak, dan perusahaan E menghasilkan 2.200 per kotak. Nah, menurut adik-adik, manakah perusahaan yang menghasilkan kotak susu yang terbanyak sampai yang terkecil? Jawabannya adalah yang pertama adalah perusahaan C karena ia memiliki 3.800 kotak. Perusahaan kedua yaitu perusahaan D karena ia memiliki 3.200 per kotak. Selanjutnya perusahaan B karena ia memiliki 3.000 kotak. Selanjutnya perusahaan yang menghasilkan yang terbanyak adalah perusahaan E karena ia memiliki 2.200 per kotak. Selanjutnya yang terakhir adalah perusahaan A karena ia memiliki 1.200 per kotak. Nah, pada contoh soal berikut ini, kalian masih ingat kan dengan cara membaca nama dan nama bilangan? Jika kalian masih ingat, coba adik-adik manakah pasangan dari nama dan lambang bilangan yang benar? Dan soal pertama yaitu 2.700, maka bilangannya adalah 2.700. Pada soal kedua yaitu 3.250, maka dibacanya adalah 3.250. Selanjutnya soal ketiga yaitu 1.500, maka dibacanya 1.500. Yeay! Nah adik-adik, kerjakan soal latihannya berikut ini ya secara mandiri yang telah dicontohkan. Untuk soal latihan berikutnya, coba adik-adik pasangkan nama dan lambang bilangan seperti yang sudah dijelaskan.